Modulnya mana ya? Hilang deh, sebentar. Ini dia. Ya. 2 minggu yang lalu. Sudah nampak di layar kalian modul saya? Oke. Minggu kemarin kalian udah coba kerjain sampai yang C. Yang D apakah udah ya? Jocelyn? Belum ya? Oh. Nah, Belum. ini yang saya minta kalian mengerjakan ya dari yang D ya. Ada 4 soal tuh. Oke. Yang D, kalian ketemunya bulat atau pecahan sisanya? Jocelyn, kamu dapat pecahan apa bulat sisanya? Saya nge-skip yang 1D, Bu. Saya ngerjainnya. Oh, oke deh. Malah di skip. Oke deh, kita pindah ke Word sini. 11 IPA 5. Latihan. 1 ya. Nomor 1 yang D ya. Nah, Edo, kalau dapat soal kayak gini, ini Skema yang dulu kalian dulu. dikerjakan ya oke, yang ini ya. Dikali-kali dulu, disederhanakan. Jawab. Salah. Nah, ini fx-nya kita urai dulu nih. Saya misalin jadi fx sama dengan ya. Sama dengan yang kamu kali yang mana dulu nih, Edo? Yang 3X sama X yang Oh, ini di dalam 3x kurung. kamu kali masuk ke dalam ya. Iya, Oke, jadinya 3x pangkat 3 min x pangkat 3X 3 ya. min 3X Min pangkat 2 3x pangkat 2 ya. plus Terus 3X. plus 3x. Oke, kemudian yang belakang di kuadratin. Iya. Jadinya X kuadrat plus nah, 4X plus 4. 4x plus 4. Oke, nah kemudian dikali pelangi ya. Ini semangat nih kali Iya, Bu. pelanginya. Sama dengan. Oke, ini dikali pelangi nih. Ini kali ke sana, kali ke sana, kali ke sana. Sampai semuanya ya. Nah, hasil jadinya apa tuh? Saya yang udah 3x disederhanain pangkat. semuanya kan, Bu? Iya, 3X pangkat 5 plus x pangkat 9X pangkat 5. 4 Oke, eh, pangkat 5 plus ya. Plus ya, 9 ya. iya, iya plus 9X pangkat 4 Mm-mm. plus 3X pangkat 3 plus 12X. Pangkat 3 plus pangkat 2-nya nggak ada. Oke Di lah. saya udah habis, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, ini ketemu polinomnya adalah seperti ini. Kemudian kita mau bagi dengan 2x min 1. Oke, ini pembagi kita. Nah, kamu mengerjakan pakai cara susun panjang atau pakai Horner, Edo? Saya Warner, Bu. Oke deh. Berarti ini pembagi kita sama dengan kan 0 dulu ya. Ini sama dengan 0. Jadi kita dapat X-nya berapa doh nih? Setengah, Bu. Setengah. Oke. Kita dapat X-nya setengah. Nah, berarti, kok dibagi di sini? Andu-andu. Kemudian kita Hornerkan. Ini saya hapus dulu ya coretannya. Oke. Di Horner, kita buat Hornernya pakai warna yang biru aja lah. Oke. Ya. Angkanya kita letakkan warna merah aja biar kelihatan ya. Di sini nih ya, yang ini nih. Koefisiennya berarti 3, kemudian pangkat 4, 9, pangkat 3, 3, pangkat 2, nggak ada, 0, pangkat 1, 12, pangkat 0, 0. Ini ditambah. Oke, di sini setengah ya. Setengah. Oke, kemudian 3 ditambah 0, 3 ya, ke sini nih. Nih 0.
Dikali setengah, berarti 3/2 ya. Do 3,5, 3/2 ditambah 9 berapa, Do? Saya pakai desimal nggak apa ya, Bu? Oh, jangan dong. Pecahan aja deh. Oh ya, Biar enak. berarti 9 kali 2, 18 tambah 3. 21 ya. 21/2. Oke. 21/2. 21/2 kali setengah. 21/4. 1/4. Oke. 21/4 ditambah 12 ya berarti. 21 tambah 12 tuh. Berapa? 33/4. 33/4. Oke. 33/4 dikali setengah. 33/8 ya. 33/8 tambah 0 tetap. 33/8 dikali setengah. Berarti 33/16. Oke. Ditambah berarti 12 kali 16 dulu nih. 12 kali 16 itu adalah berapa nih? 192 ditambah 33. 225 ya? 25. Oke. Per 16. Dikali setengah berarti 225 per 32. 32. Ya benar. Tambahin 0 ya udah sama. 225 per 32. Yang sudah terlanjur pakai desimal nggak apa-apa ya. Bu. Siapa? Kok itu jadi 32, Bu, dari 16? Yang mana? Kan dikali setengah. Oh, iya. Oke. Ini naik ke atas Sorry. dikali ya. Sip. Bu, saya mau tanya. Ya Pak, boleh silahkan. Itu harus sampai 0, Bu, nggak boleh sampai 12 doang. Kan harus urutannya kan dari pangkat tertinggi sampai suku tetap, oke? Oke, pokoknya jangan ke-skip ya. Nah, kita bunder ini adalah sisanya. Ini adalah sisa. Kemudian hasil baginya yang ini ya, nih. Ini koefisien hasil bagi, tetapi dia harus dibagi sama A ya, berarti ini adalah HX per A. Jangan lupa per A-nya. HX per A. Kok nggak kelihatan A-nya ya? Oke. Kemudian yang di sini ini adalah A0. Urutin ya, ini A0. Ini adalah A1. Ini adalah A2. Ini adalah A3. Ini adalah A4. Nah, oke. Tinggal disebutin ya. Sisanya adalah, saya copy dulu deh. Saya copy dulu. Ini saya hapus dulu ya. Saya clear all. Saya tempel di sini. Ini. Oke. Nah, ya udah jadi. Hasil baginya adalah HX per A ya. Saya tulis pakai baru aja. HX per A sama dengan HX-nya berarti ini dari 3X pangkat 4 berarti ya, karena dia A4. X pangkat 4. Kemudian plus 21/2. 21/2 X pangkat, saya copy aja. 3 ya. Pangkat 3. Plus, kemudian yang selanjutnya saya copy aja deh. Biar cepet ya. 33/4.
X pangkat 2. Oke. Plus, kemudian 33 per 8. Salah. 8, dia X doang ya. X doang. Kemudian ditambah, saya copy pecahannya aja. 225 per 16. Oke, ini dibagi sama A-nya 2 ya. Oke, sama dengan. Nah, berarti ini saya copy aja atasnya semua, kemudian nanti yang bawahnya tinggal dikali 2 ya. Ini berarti 3 per 2 nih. Karena dibagi 2 semuanya ya. Nah, ini dibagi 2 lagi, jadi ini per 4. Ini dibagi 2 lagi, jadi per 8 ya. Ini dibagi 2 lagi, jadi per 16. Ini dibagi 2 lagi, berarti 32. Oke, itu adalah hasil baginya. Kemudian sisanya adalah yang ini, saya copy ini sama ya. Copy. Ini adalah S. Sama dengan. Nah, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Yang belum jelas boleh bertanya. Bu, saya mau nanya. Boleh, yuk. Kalau habis itu hasilnya saya kali 32, jadi pecahannya hilang gitu boleh nggak sih, Bu? Oh, nggak boleh. Jangan ya. Karena apa? Karena dia bukan sama dengan 0 ya. Ini nggak sama dengan 0, tetapi dia sama dengannya adalah ini nih. Nah, atau yang ini nih, misalnya nih. Kalian ada yang ternyata di sini dibagi 3 nih. Bu, fx-nya saya bagi 3, boleh nggak? Kemudian dihornerin. Boleh kalau misalnya nanti jangan lupa dikali 3 lagi ya. Kalau di sini kalian bagi 3 nih, ini kalian bagi 3 ya. Kan jadinya fx per 3. Nah, kan nanti harus dibalikin lagi, berarti di sini harus dikali 3. Oke, paham? Oke, paham, Bu. Makasih. Oke, hati-hati ya pembagian. Pokoknya kalau dia sama dengan angka, boleh boleh disederhanakan, kemudian ya udah nggak usah dibalikin lagi. Tetapi kalau fx ujungnya atau hx, maka jangan pernah kalian bagi dengan angka. Nggak boleh disederhanakan. Kalau difaktorin boleh ya. Misalnya 3 dalam kurung itu boleh ya, Dre? Iya, Bu. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Sebelum kita lanjutin. Boleh, yuk. Apa? Saya lupa waktu itu A itu apa ya, Bu? Yang HS. Oke, A itu ini. Nih. A itu adalah yang nempel di X-nya pembagi. Nin? Oke. Ada Bu, lagi? mau nanya. Boleh, yuk. Apa? Itu A-nya kenapa dari 4, Bu? Bukan dari 5? A-nya dari 4. Saya masih nggak paham yang kayak A-nya gitu, Bu. Yang mana kamu tunjukin coba? Bentar. Yang ini, Bu. Oh, oke. Nih. Jadi, ceritanya begini. Kan ini ujung ini udah jadi sisa, oke? Dia udah jadi Ya. sisa maka nggak kepake. Yang kepake jadi koefisien hasil bagi adalah yang di sini nih. Kita urutkan dari belakang nih. Yang belakang adalah konstanta, oke? Dia adalah A0. A0 itu adalah lambang dia konstanta, jadi derajatnya 0 ya. Kemudian ngurut ke sana berarti A1, ini adalah A2, ini A3, kemudian A4. Nah, A4 itu berarti pangkat 4 nih, dia 3X pangkat 4. Paham? Paham, Bu. Berarti diurutin dari belakang dulu, Bu. Dari belakang dekat sama sisa ya. Oh ya, oke. Oke. Yuk. Ada lagi? Udah ya, paham ya? Oke, kalau udah jelas, kita lanjutkan lagi. Kita ke modul lagi nih. Nah, kalau yang E sama F bisa ya? Saya yakin bisa nih. Kalian bersusun ya, panjang ke bawah ya. Nah, saya mau bahas yang ini nih, yang G. Yang G sebenarnya kalian juga bisa, tapi nggak apa-apa lah. Kita bahas ya. Yang G.
Oke. Nih perhatikan. Kalau yang G, caranya gimana nih? Kita susun panjang aja ya. Kita susun panjang, kita tulis aja di sini. Berarti nah, di sini adalah X pangkat 3. Sambil dicocokkan ya kalian, jawaban kalian. Di sini X pangkat 12 min 8. Bu, kok nggak diurutin pangkatnya? Nggak apa-apa lah, nanti perhatikan ya. Jadi kalau nanti kalian udah hafal, kalau misalnya yang pangkatnya yang sama itu yang bisa dioperasikan, maka nggak usah disusun di sini, nggak apa-apa. Yang penting ingat nih, yang bisa dijumlahin yang derajatnya sama gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan nih. X pangkat 12 kalau dibagi sama X pangkat 3 hasilnya apa nih kok? Ya, Bu. X pangkat 12 dibagi sama X pangkat 3 jadinya X pangkat berapa nih? X pangkat 9. Nah, jangan dibagi tapi jangan di ini ya. Dikurang ya. 12 kurang 3. X pangkat 9 kali ke semuanya ya. Jadi X pangkat 12 min 2X pangkat 9. Nah, ini perhatikan 8 nggak boleh dijumlahin sama yang 2X pangkat 9 ya. Ini dikurang. Jadi hasilnya apa, Nik? Dikurang. 0. Ini 0. Terus yang ini? Min X. Min 2X9 kurang 8. Min apa plus? Niko. Bentar. 2X plus 2X pangkat 9 dikurang 8. Ya, jadi plus ya karena dia yang atas itu enggak ada yang pangkat 9, X pangkat 9-nya berarti 0, X pangkat 9 di atas ya. Kemudian dikurangi min 2X pangkat 9, jadinya plus 2X pangkat 9. Min 8. Nah, min 8-nya turunin lagi. Nah, sekarang 2X pangkat 9 kita bagi sama pangkat 3. Jadinya apa, Nik? Plus 2X pangkat 6. ya, dikurang ya pangkatnya. Kemudian kita kali. Jadi 2X pangkat 9 min 4 ya, Nik? Ya. 4X pangkat 6. Oke, dikurang. Nah, jadinya? Jadinya itu 0. Jadinya sabar. Itu jadinya 4X Ya, pangkat plus ya. 6 Oke, betul. kurang 8. Ya, min 8-nya terus ikut turun. Ini saya nggak bikin miring ya, karena menceng nanti kurang space-nya. Jadi saya bikin lurus. Tapi paham ya? Pokoknya ini 0 habis ya. Ini majuin. 4X pangkat 6 dibagi X pangkat 3. Jadinya apa nih? Plus 4X X pangkat 3. Oke. Ya, kita kali ya. Jadinya 4X pangkat 6. 4 kali min 2, berarti min 8X pangkat 3. Oke, dikurang lagi nih. Kurang lagi. Jadinya apa nih? 8X pangkat 3 kurang 8. Oke. 8X pangkat 3 kurang 8. Nah, bagi lagi nih. Hasilnya berapa nih? Plus 8. Ya, habis ya. 8X pangkat 3 min 16 ya, Nik ya? Sisanya jadi nggak 0 ya? Benar ya? Sisanya 8. Oke, 8. Nah, ini min. Oke, berarti dari sini kita dapat 8 itu adalah sisa. Ini adalah sisa. Kemudian yang ini adalah hasil bagi. X ya, saya tulis AX. AX.
Nah, apakah ada pertanyaan? Saya copy dulu. Silakan yang mau bertanya. Ya Bu, saya mau nanya, tapi masih Boleh. hubungan yang sebelumnya, bukan yang Oh, ini. oke. Boleh sebentar. Saya ini dulu. Saya kecilin dulu ini. Nanti tidak hilang. Takut hilang. Sebentar ya. Oke, yang mana? Itu Bu, yang tadi kan ada H dalam kurung X per A ya Bu. Ya. Itu A-nya kenapa bisa 2 ya Bu? Oh, tadi Anin nanya loh. Ini loh, ada di sini nih. Dari pembagi ya. Oh, saya tulis nih di sini. A adalah koefisien X dari pembagi. A adalah koefisien X pembagi. Oh, Nah, oke Bu. berarti kan pembaginya tadi, mana sih? Ini ya, nih. Pembaginya adalah 2X min 1. Nah, koefisien X-nya yaitu 2 ya. Kalau misalnya nanti pembaginya 5X plus 7, berarti HX dibagi apa? 7 ya Bu. 5X. 5X Gimana plus Bu? 7. 5X plus 7. 5 Bu, maaf Bu. Ya, jangan konstantanya, tapi koefisien X-nya. Nah, itu saya merah-merahin. Saya, pokoknya nanti jangan ketukar-tukar. makasih. Kalau misalnya nih, kita kembali lagi ke modul dulu nih. Nih, kalau ini hanya 3 ya, oke? Apa nih? Gimana Bu? Iya, Ini nih yang berarti ini, itunya yang C. HX-nya harus dibagi 3, oke? Oke ya Bu. Oke deh, kita Makasih, balik lagi. Yuk. Kita balik lagi ke sini nih, belum disimpulin jadi. Ya apa? Ibu saya mau. Saya Oh, mau boleh. nanya yang 1F, Bu. 1F. Itu kan Oke, ya, Bu. ya. Sebentar, saya balik dulu. Kalau oke. Kenapa? Kan X pangkat 5-nya dibagi sama X pangkat 2. Terus jadi X pangkat 3 kan, Bu? Ya, betul. Terus kan saya kaliin X pangkat 3-nya ke si pembaginya. Terus kan dapat 3X pangkat 4. Itu kan 3X pangkat 4-nya habis. Itu nulisnya Oke, nih. untuk yang Sini 3X pangkat 4 berapa, Bu? X pangkat 5. Kemudian plus, bentar, Jocelyn. Saya tulis dulu supaya yang lainnya juga bisa lihat. Min X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 9X plus 5. Oke, ini dibaginya sama X kuadrat plus 3X min 3. Oke. Berarti sini pangkat 3 ya, Jocelyn? Iya, Bu. Ya. Terus di sini kali semuanya kan, jadi X pangkat 5 kemudian plus berapa? 3X pangkat 4 ya? 3X pangkat 4. Kemudian min 3X pangkat 3 ya? Oke. Nah, ini min ya. Ini habis. Ini habis. Habis ya, Jocelyn? Nah, jadinya 2X pangkat 3 ya? Bener nggak, Jocelyn? Iya, Bu. Ya. 5X kuadrat min 9X. Nah, 2X pangkat 3 kita bagi sama X pangkat 2. Jadi plus 2X ya? Plus Bener 2X. Udah gitu. Terus? Tapi waktu saya cek, kalau misalkan langsung 2X sebelum X pangkat 3, hasil yang buat 3X pangkat 4-nya di mana, Bu?
perkaliannya jadi nggak ada yang pangkat Pangkat 4 4 kan gitu. 0 nih, habis. Ya Cuma kan? di hasilnya kan nanti kalau misalkan dicek ada 3x pangkat 4, Bu. Yang plus 3x pangkat 4 itu 3x pangkat 4? Serius? dari soal, Bu. Itu kan Oh, nggak soalnya kan saya ngecek. apa-apa. Ini kan hasil cara ngeceknya gini nih, Jaslyn. Ini nih, lanjutin dulu ya. Nih cara ngeceknya gini. Ini saya kali dulu, ini 6 ya. 6x kuadrat. Kemudian di sini min 6x ya. Min. Nah, ini habis ya. Habis. Ini jadi min ya. Min x kuadrat. Kemudian di sini min 3. X min plus 5-nya turun. 5. Oke. Kita bagi, Jocelyn. Min x kuadrat dibagi x kuadrat min 1 ya. Ya, Bu. Nah, di sini min x kuadrat. Kemudian min 3x. Kemudian plus 3 ya. Nah, ini dikurang lagi. Sisanya 2 ya, Jocelyn ya? Iya, Bu, sisanya 2. Oke, nah ngeceknya gini, Jocelyn nulisnya. Fx itu adalah berasal dari pembagi, jadi x kuadrat plus 3x min 3 dikali sama hasil baginya x pangkat 3 plus 2x min 1 ditambah sama sisanya 2. Nah, begitu Jocelyn nih, lihat. X kuadrat dikali X pangkat 3, X pangkat 5, ada nih. Kemudian X kuadrat dikali ini nih, X kuadrat dikali, oh ini pangkat 3, yang ini aja, nih. 3X dikali X pangkat 3 jadinya 3X pangkat 4. Nah, ada nih Jocelyn. Bisa? Oh iya. Ya, Bu, bisa, Bu. Oke, asik, Bu. Pokoknya kalau kamu udah ngerjain ini teliti, udah jangan bingung kok ini skip ya. Oh, karena di sini habis gitu. Jocelyn ya. Oke, Bu, sudah paham, Bu. Makasih. Oke. Tadi yang mau tanya lagi siapa tadi? Saya mau nanya, Bu, yang soal yang tadi. Oh, yang di bahasan di Word tadi ya? Yang G. Oh, yang G. Sebentar. Ya, ini apa? Belum tadi, oke. Itu kan dari 2x pangkat 9 jadi 2x pangkat 6 itu dibagi sama x pangkat 3, Bu. Ya, Jadi tapi itu nggak perlu dibagi sama 2-nya, ambil x aja. Ambil kepalanya aja kalau dibagi, tapi saat dikali harus ke semuanya ya. Oke? Oke. Pokoknya kalau saat membagi, kita mau cari hasilnya di sana, diletakkan di atas, itu kepalanya aja yang kita bagi nih kan, X pangkat 12 dibagi sama X pangkat 3. Ekornya nanti mengikuti gitu ya. Jadi hasilnya adalah X pangkat 9. Nah, baru X pangkat 9 kita kali ke semuanya, supaya nanti yang ekornya akan mengikuti. Oke? Oke, makasih, Bu. Oke, yuk. Ada lagi? Ini kita belum kasih kesimpulan ya, jadi hasil baginya. Kalau ini udah langsung HX ya, karena kalau bersusun cara bersusun itu yang di atas itu langsung hasil bagi, nggak usah dibagi A gitu ya. Langsung HX sama dengan, nah, X pangkat 9 saya kopas dari sini. Copy. X pangkat 9 ditambah 2. X pangkat 6 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 8. Oke. Kemudian sisanya adalah 8. Nah, udah ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Bu, mau tanya sebentar, Bu. Boleh, yuk. Apa? Saya agak lupa, Bu. Tapi ini kan yang kayak nomor yang itu yang G itu kan, yang G itu kan Ibu X12, tapi
nggak perlu diurutin panjang X11 gitu. Nah, tapi saya agak lupa, kan ada yang perlu diurutin panjang, ada yang enggak, itu karena apa ya, Bu? Oke, gini. Sebenarnya kalau kalian udah mahir, udah tahu, oh derajatnya yang sama itu yang boleh dikurangkan atau ditambahkan, maka nggak perlu disusun, nggak apa-apa. Yang wajib disusun itu kalau kalian pakai Horner, oke? Paham? Kalau yang bersusun panjang, itu nggak usah diurutin ada 0x pangkatnya, nggak apa-apa, Gabe. Oke? Paham? Tapi kalau yang Horner ini pasti wajib nih, 1, pangkat 12, terus pangkat 11 nggak ada, 0. Nah, ini wajib nih, Gabe. Oke? Paham? Oh, oke, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau yang yang bersusun ini, yang 0x-nya nggak usah dimunculkan, nggak apa-apa, nggak wajib. Tapi kalau misalnya Bu, saya takut ketuker nih. Jangan-jangan nanti yang pangkatnya beda yang saya kurangkan. Nah, kalau seperti itu kasusnya, nggak apa-apa ditambahkan 0x pangkatnya. Paham ya? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Udah ya? Kita lanjutin ya sekarang ya. Oke. Semoga ini paham. Nanti sembari mengerjakan soal pasti kalian ketangkap yang bagian yang mana yang mau ditanyakan ya. Sekarang kita lanjutkan kalau misalnya, nah minggu kemarin kan saya tanya nih, kalau misalnya pembaginya itu pangkatnya bukan 1 nih, pangkat 2 yang kayak E sama F, ini sebenarnya bisa nggak sih kalau di cara Horner? Ada ya, kalau kalian baca di modul itu bisa. Tapi seperti apa cirinya? Nah, kita akan membahas itu dulu ya. Kita masuk ke sini dulu. Sebelum kalian mengerjakan soal-soalnya. Nih. Pembagi bentuk kuadrat. Nah, ini nanti ada 2 macam ya. Bentuk kuadrat ini bisa difaktorkan atau enggak? Nah, kita lihat dulu nih. Bentuk persamaannya itu menjadi fx sama dengan fx itu adalah polinom aslinya ya. Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa gitu ya, selalu bentuknya seperti ini. Kenapa saya memberikan sisanya itu ada X-nya? Kenapa ada X-nya, Bu? Karena pembaginya derajatnya 2, maka sisanya derajatnya 1 gitu ya. Ingat ya. Pokoknya derajat sisa adalah 1 derajat di bawah derajat pembagi. Nah, sekarang kita mau mencoba mengerjakan soal nih. Kita lihat dulu soal yang pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian jika suku banyak fx bla 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 dibagi dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, ini perhatikan. X kuadrat plus 2x plus 3 itu nggak bisa difaktorkan. Berarti kita harus mengerjakan dengan cara bersusun ya. Susun panjang. Nah, nih caranya supaya ingat lagi. Nah, ini di sini saya tambahin 0x pangkat 4-nya. Boleh ya? Enggak juga nggak apa-apa, boleh. Dibagi sama x kuadrat plus 2x plus 3. Nah, yang kita bagi adalah yang pangkatnya tertinggi nih. 4x pangkat 5 kita bagi sama x kuadrat. Kita letakkan di atas sini ya. Nah, 4x pangkat 3 kita kali ke semuanya nih. Jadinya ada 3 suku ya. Kemudian kita kurang nih. Yang depan ini hilang pangkat 5, pangkat 4-nya jadi min 8x pangkat 4 ya. Yang pangkat 3 ini jadinya adalah min 13. Pangkat 2-nya kita turunin. Kemudian yang kita bagi adalah yang min 8x pangkat 4 yang kita bagi sama x pangkat 2. Kita letakkan hasilnya di atas. Nah, kemudian kita kali dikurang. Pangkat 4 sama pangkat 4, pangkat 3 sama pangkat 3, pangkat 2 sama pangkat 2 gitu ya. X pangkat 1-nya kita turunkan. Nah, sekarang 3x pangkat 3 kita bagi sama x pangkat 2, dapatnya adalah 3x. Nah, kita kali 3x-nya sama semuanya ya, pembagi. Kita kurang. Nah, hasilnya adalah yang ini. 2-nya kita turunin. Kemudian 21x pangkat 2 kita bagi sama x pangkat 2. Hasilnya 21. Kita kali semuanya. Nah, ini perhatikan. Kita muncul min 51x min 61 nih. Apakah min 51x dibagi x kuadrat dapat? Enggak dapat ya. Kenapa? Karena derajatnya lebih kecil daripada derajat pembagi. Berarti dia adalah sisanya gitu ya. Nah, berarti yang atas ini adalah hasil bagi, yang bawah ini adalah sisanya. Nah, tadi dibilang sisanya adalah SX gitu ya. Kenapa? Karena dia ada variabel X gitu.
Jadi hasil baginya adalah 4x pangkat 3 min 8x kuadrat plus 3x plus 21. Dan sisanya adalah min 51x min 61. Ingat ya, kalau pembaginya pangkat 1, maka sisanya konstanta. Kalau pembaginya pangkat 2, maka sisanya pangkat 1. Kalau pembaginya pangkat 3, sisanya pangkat 2. Gitu ya. Urutannya seperti itu. Tapi tidak selalu yang G tadi sisanya konstanta ya. Karena derajatnya enggak berurutan ya. Tadi pangkat 12, kemudian pangkat 9, pangkat 6, pangkat 3 gitu. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, sekarang kalau pembaginya itu bisa difaktorin ya. Nah ini dia. Tentukan hasil bagi dan sisanya jika fx dibagi dengan x kuadrat min x min 2. Nah ini perhatikan, x kuadrat min x min 2 itu bisa difaktorkan. Maka kita faktorkan dulu nih. Faktorkan dulu pembaginya. Jadinya adalah x min 2, x plus 1. Nah dari sini kita dapat nilai K1 dan K2. K1-nya adalah 2, K2-nya adalah min 1 ya. Nah, kemudian kita Hornerkan 2 kali. Nah ini kita urutkan koefisien dari polinomnya ya. 1, min 3, 5, 1, sampai konstantanya jangan ditinggal. Kemudian bagannya itu 2 garis datar ya, karena kita memakai 2 kali nih nilai K-nya ya. K1 kita letakkan di atas, bagan yang atas ya. Kita Hornerkan dulu. Nih 1 kita tambahkan sama 0, 1 kali 2, 2 ditambah min 3, min 1 kali 2, min 2 tambah min 5, min 7 kali 2, min 14 tambah 1, min 13 kali 2, min 26 ditambah min 6 ya, min 32. Nah ini perhatikan di ujung ini adalah sisanya ya. Berarti min 32 itu adalah sisa pertama, karena ada 2 kali ya Horner. Kemudian K2-nya kita letakkan di bagian yang bawahnya nih, langsung nyambung aja ya, jangan dipisah. Kemudian ini 1 ini kita tambahkan sama 0 nih. Nah, turun ke bawah. Kemudian kita kali sama min 1. Min 1 tambah min 1, min 2 kali min 1, 2 tambah min 7, min 5 kali min 1, 5 kali ditambah min 13. Nah, ini udah sisa ya. Jangan dilanjutin ke 32. Min 32 udah kita lingkarin, dia udah jadi sisa, jangan diambil lagi. Min 8 adalah sisa yang kedua. Nah, sekarang dari sini kelihatan nih, hasil baginya mana? Yang di sini loh. Ini adalah koefisien hasil bagi. Nah, ya udah. Hasil baginya kita ketemu. Hx sama dengan ini A0, A1, A2 berarti x pangkat 2 min 2x min 5. Nah, sekarang sisanya yang mana? Nah, kan sisanya ada 2. Nah, sisanya jangan lupa nih kalau pakai Horner, sisanya kalian harus memasukkan ke rumus ini. Pattern-nya selalu seperti ini ya. Sisa kedua dikali pembagi pertama nih. Yang ada K1-nya adalah yang pembagi pertama. Ini yang kita pakai. Jadi nyilang ya. Ini dikali ke sana nih. Jangan ke dirinya sendiri ya, harus nyilang. Sisa kedua dikali pembagi pertama ditambah sisa pertama. Nah, udah tinggal masuk-masukin. Jadi sisanya adalah min 8, nggak kelihatan deh min 8-nya. Ini saya bersih. Nah, min 8 sisa kedua ini dikali pembagi pertama adalah x min 2, kemudian ditambah sisa pertama min 32, tinggal dikali masuk ya. Jadi sisanya adalah min 8x min 16. Ya udah, tinggal disimpulin. Jadi hasil baginya adalah x kuadrat min 2x min 5, sisanya adalah min 8x min 16. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu, Ya apa? jadi itu misalnya kalau K2 duluan baru K1 itu sama aja. Oke nih. Kalau ternyata nanti kalian memfaktorkannya terbalik nih. Kan semua orang kalau memfaktorkan pasti beda-beda ya. Nggak mungkin kembar nih. Kalau misalnya saya memfaktorkan jadinya X plus 1 duluan yang saya tulis. Kemudian yang berikutnya adalah yang X min 2. Nah, kan berarti K-nya kebalik ya. Kan nanti saya mengambil K-nya yang di sini adalah min 1 duluan nih. K1 adalah min 1. Kemudian K2-nya yang 2 nih.
Nah, kalau ketuker gini, apakah hasilnya nanti beda? Begitu ya, Niko ya, pertanyaanmu ya. Ya, Bu. Ya, saya lempar dulu nih. Siapa tahu dari antara kalian udah ada yang punya jawaban sebenarnya. Kalau antara K1 dan K2 itu nanti ketuker, apakah sisanya nanti akan sama nih? Siapa yang udah punya jawabannya? Kira-kira sama apa beda ya? Gimana nih? Sama apa beda? Kira-kira? Tibi? Kira-kira sama nggak ya? Sama nggak, Libi? Tebakanmu, dugaanmu? Menurut saya bakal sama sih, Bu. Bakal sama, oke. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa sama? Yudi? Nebak aja Yudi, nggak apa-apa. Nanti saya jelasin. Kalau dari saya sih mungkin karena ini sih Bu. Karena apa? X tambah satunya diputar juga sama X min 2 kan sama juga Bu sih. Oke, ya Yudi. Jadi kalau X min 2 dikali X plus 1 sama X plus 1 kali X min 2 kan sama aja ya, karena di matematika kan berlaku sifat komutatif ya. Komutatif artinya ya ditukar-tukar itu nggak ngaruh, hasilnya akan sama juga gitu ya. Karena di perkalian bersifat komutatif, perkalian ya. Maka kalau K1 dan K2 itu terbalik, hasilnya akan sama Niko. Jadi nggak ngaruh ya. Cuman nanti pasti hasil S1, S2-mu pasti beda sama yang kalau misalnya K1-nya yang 2 ya. Coba nanti dicoba ya Niko ya, dicoret-coret sendiri ya. Oke? Nanti kamu tunjukin, nanti sisanya pasti akan sama. Kalau K1-nya yang min 1 ya di sini. Tapi nanti sisanya S1, S2-nya angkanya pasti beda. Tapi HX-nya akan sama di sini terakhirnya. Sama sisanya juga akan sama. Oke, Nick. Jadi jangan takut nanti kalau misalnya pas ulangan kebalik mau yang X2 dulu, X min 2 dulu atau X plus 1 duluan di faktornya, pasti sisa sama hasil baginya hasilnya akan sama. Oke, apakah ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutin? Enggak ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, sekarang kita mau lanjutin ke bentuk yang berbeda lagi nih. Kalau nanti, kita melanjutkan ke teorema sisa dulu ya. Teorema sisa. Nah, teorema sisa ini nanti akan berguna jika kalau nanti polinomnya, persamaan polinomnya nggak ada nih, nggak diketahui, yang diketahui hanya sisa-sisanya aja. Nah, nih misalnya pembaginya itu yang bisa difaktorkan ya. Pembaginya itu yang bisa difaktorkan nih. Jadinya adalah X min A sama X min B ya. Jadi persamaan polinomnya menjadi bentuknya seperti ini nih. Fx sama dengan, nah ini tadi pembagi yang bentuk kuadrat tadi kan bisa difaktorin. Jadinya seperti ini ya. Pembagi, kemudian dikali hasil bagi ditambah sisa. Tadi sisanya ada X-nya ya. Karena derajat pembagi itu derajat 2, maka sisanya derajat 1. Nah, di sini saya tuliskan kayaknya. Nah, karena pembaginya berderajat 2, maka sisa pembagian berderajat 1. Maka boleh kita misalkan Sx itu adalah Px plus Q. Nah, begitu ya. Ini kita simpan. Maka bentuk di atas bisa diganti menjadi Sx-nya kita jadikan menjadi Px plus Q. Nah, sekarang perhatikan. Saat kita bagi sama X min A, maka ini kita sama dengan kan 0 ya, kita dapat nilai X-nya adalah A. Nah, kita masukkan nih, kita dapat FA, nilainya adalah sama dengan, perhatikan kalau kita masukkan ke sana nih, A min A 0 ya, ini adalah 0. 0 habis, berarti tinggal S. Berarti ini sama dengan SA. Nah, sekarang kalau kita bagi sama yang X min B, kita bagi sama yang ini nih. Berarti X min B sama dengan 0, kita dapat X-nya B ya.
Berarti kita masukkan ke semuanya nih. Berarti kita dapat FB itu sama dengan, nah ini 0, berarti ini dikali 0, ya habis ya. Depan ini habis semua. Berarti FB itu sama dengan SB juga ternyata. Nah, berarti semua X kita ganti sama B ya, nah, ke sana. Atau sama A. Nah, sekarang dari sini baru kita nanti akan ketemu nih. Pokoknya kita harus ingat nih, nilai fungsi, nilai polinom, kita pakai K aja. Nilai polinom untuk X sama dengan K, itu sama dengan sisa pembagian ya. Ini dari pertemuan 2 minggu yang lalu ya. Nah, ini selalu sama nih. Oke, nah dari sini maka kita peroleh sisa pembagian polinom fx oleh pembagi x min a kali x min b itu adalah, nah ini perhatikan, kita masukkan ke sana nih. Kalau x-nya diganti a, maka fa sama dengan sa. Padahal kita punya persamaan sx adalah px plus q. Berarti kita substitusi juga ke px plus q. Diganti e-nya jadi X-nya jadi A. Jadi FA itu adalah SA sama dengan PA plus Q. Gitu ya. Nah, kemudian kalau FB itu kan sama dengan SB. Padahal SX-nya kan PX plus Q. Ya udah, X-nya juga berubah jadi B. Berarti kita dapat persamaan FB itu sama dengan SB sama dengan PB ditambah Q. Paham ya? Apakah paham teorema sisa ini? Nanti akan kita pakai untuk mengerjakan soal yang polinomnya nggak diketahui. Paham ya? Nah, kita simpan Masih ini belum, Bu. modul. Oh, belum. Yang mananya? Yang mananya? Saya masih bingung itu kayak ada yang A dan B gitu loh, Bu. Oh, oke. A Meskipun dan B rumusnya sama gitu. Oh, A dan B itu ini. Kalau A saya ganti K1, B sebagai K2 juga boleh nih. Oke, Mike. Jadi kita masukkan nih. Nah, di sini jadi K1 nih. Masukkan di sini F K1 itu sama dengan S K1. Nah, berarti yang di sini SX ini juga kita masukkan X-nya jadi K1. Jadi di sini menjadi P K1 plus Q. Paham, Michael? Paham, Bu. Paham. Jadi A dan B itu adalah K1 dan K2 dari pemfaktoran pembagi ya. Oke, supaya lebih jelas lagi kita masuk ke contoh soal ya. Supaya lebih paham lagi. Kita lihat contoh soalnya. Mana contohnya? Nih. Contoh soal. Suatu suku banyak. Nah, ini perhatikan, polinomnya nggak ada. Ya nggak? Tapi dia mau dibagi sama X plus 2. Sisanya udah diketahui nih. Nah, berarti A-nya yang ini, min 2 ini Michael ya. K1-nya ya. Ini disama dengan 0. Oke. Kemudian jika dibagi sama X min 3, sisanya 7. Udah diketahui juga di soal. Nah, sekarang ditanya, suku banyak tersebut jika dibagi dengan X kuadrat min X min 6, sisanya jadi apa ya? Nah, ini perhatikan. Pembaginya derajat 2, berarti sisanya derajat 1. Kita misalkan dulu. Nih, kita ambil. Misalkan polinomnya adalah fx dan sisanya adalah sx sama dengan px plus q. Nah, dari sini dulu. Apakah paham? Paham ya? Karena kenapa sx-nya adalah px plus q? Karena pembagi yang ditanya berderajat 2. Maka sisanya harus derajat 1. Gitu ya. Nah, kita lanjutin. Pembagi yang ditanya itu kita faktorin dulu nih. Kita faktorkan X kuadrat min X min 6. Jadinya adalah X plus 2 kali X min 3. Oke. Nah, sekarang kita substitusi satu persatu nih. Jadi kalau fx dibagi sama X plus 2, ini sebagai K1-nya tadi ya. Maka dari sini kita cari K1-nya nih. Berarti dapat X-nya adalah disama dengan 0 ya. Berarti dapat X-nya adalah min 2. Oke, berarti kita dapat F min 2 sama dengan S min 2 ya. Ini masuk ke sana. Ini adalah F.
F min 2. Min 2. Sama dengan S min 2. Kenapa nilainya min 13? Karena di soal sudah diketahui nih. Jika dibagi dengan X plus 2, sama dong, ya kan? Maka kita lihat nih, sisanya adalah min 13. Maka kita masukkan nih, sekarang substitusi ke SX yang sudah kita misalin tadi. Berarti X-nya diganti min 2 ya, jadinya min 2P ditambah Q sama dengan min 13. Kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Sekarang jika Fx kita bagi sama yang faktor kedua nih, X min 3. Nah, kita cari K-nya dulu ya, nilai K2-nya adalah 3. Nah, berarti kita dapat F3 adalah S3 sama dengan 7. Kenapa? Tahu sama dengan 7. Nah, karena udah diketahui di soal nih. Saat dibagi dengan X min 3, sisanya 7. Berarti kita sama dengan kan 7. Kemudian kita substitusi ke sisa yang kita misalin tadi. Berarti X-nya diganti 3 ya. Kita dapat 3P plus Q sama dengan 7. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi ya. Kita kurang karena P-nya udah sama ya koefisiennya. Kita kurang jadinya min 5P sama dengan min 20. Berarti P sama dengan 4 ya. Oke, kalau udah dapat P, kita substitusi ke salah satu persamaan. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Saya substitusi ke yang sederhana, yang 3P plus Q. Sama dengan 7, berarti kita dapat Q-nya adalah min 5. Oke, kalau P sama Q kita udah dapat, berarti kita udah bisa menyimpulkan nih. Jadi sisa pembagian Fx oleh X kuadrat min X min 6 itu adalah, nah P-nya ganti 4, Q-nya ganti min 5. Jadi Sx sama dengan 4X min 5. Apakah jelas? Contoh soalnya. Bahkan yang belum jelas boleh bertanya. Paham semua ya? Jelas? Oke, kalau udah jelas, saya kasih contoh lagi. Saya bersihin dulu. Urutan kerjanya seperti itu ya. Sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Contoh 4. Suku banyak Fx, suku banyaknya ada, cuman nggak lengkap nih. Ada nilai A dan B di koefisien sukunya ya. Akan dibagi dengan X kuadrat min 1. Dia sisanya udah diketahui nih, tapi masih dalam bentuk persamaan ya. 6X plus 5. Hitunglah nilai A kali B. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah pembaginya kita faktorkan dulu supaya dapat K1 dan K2-nya ya. Nah, K1-nya adalah 1, K2-nya adalah min 1. Nah, ini masing-masing kita substitusi ke polinomnya dan ke sisanya ya. Mereka harus sama nih nilainya. Nah, polinomnya adalah yang ini sisanya adalah 6X plus 5. Nah, kita substitusi jika K1-nya adalah 1, berarti kita dapat, nah ini perhatikan. Ini adalah F1 ya. Nilai polinom untuk X sama dengan 1 itu sama dengan sisa jika X-nya 1. Nah, begitu. Kita dapat persamaannya nih, sederhanakan. Sampai dapat persamaan terakhir, sederhana ya. A plus B sama dengan 7, ini persamaan yang pertama. Kemudian jika yang K2-nya kita substitusi. K2-nya adalah min 1, ini substitusi juga ke polinom dan sisanya disama dengan kan ya. Ini adalah F min 1. Nilainya pasti akan sama dengan S min 1. Nah, begini. Oke. Berarti kita dapat persamaan yang kedua adalah min A plus B sama dengan 5. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi ya. Eliminasi boleh ditambah, boleh dikurang. Kalau mau mencari A dulu berarti dikurang ya. Nih, saya cari A dulu, jadi dikurang. Kalau nyari B berarti nyari B duluan ya, berarti ditambah. Ketemu A-nya 1, B-nya adalah 6. Ya udah, karena yang ditanya adalah A kali B, berarti kita kan. Jadi nilai A kali B adalah 6. Apakah jelas contoh yang kedua? Teorema sisa. Silakan kalau ada yang mau bertanya, yang belum paham.
Bisa ya? Oke, kalau udah jelas. Sekarang kita latihan soal nih. Nah, saya nggak nambah materi lagi, nanti nggak tambah puyeng. Berarti hari ini tambah teorema sisa ya. Sekarang kita kembali ke modul ya. Kita kembali ke modul. Nah, sekarang ada soal menanti. Nih, kalian coba kerjakan yang nomor 2 dulu ya. Nah, nanti yang bakal kalian kerjakan adalah ini nih. Kalau nggak mungkin nih selesai. Sisanya pokoknya semakin cepat, semakin banyak kalian mengerjakan soal. Ini 30, masih ada 30 menit nih. Semakin banyak yang kalian selesai soalnya, berarti PR-nya semakin sedikit. Oke, ya nomor 2 dulu. Semua mencoba ya. Nomor 2 ini tipenya kayak yang contoh 4 tadi ya. Tadi yang ditanya adalah nilai K, nilai A, yang ini nilai K.
Dapat nomor 2A? Siapa yang udah dapat? Samuel udah dapat? Masih ngitung sih, Bu. Oke. Gabriel? Masih ngitung, Bu, masih proses. Oke. Do? Udah dapat, Do? Udah dapat belum? Do? Oh, saya, Bu. Iya. Kamu nih. Oh, maaf, Bu, maaf, Bu. Saya masih Fokus ngecerna, dia, Bu. Bu, fokus. Fokus. Lagi ngecerna, Bu, sabar, Bu. Oke. Dre, udah dapat belum? Belum. Oke. Ardi udah dapat? Ardi. Ketawa deh. Udah dapat belum? Kamu nih Saya malah pusing, ketawa. Bu. Sumpah, bentar ya, Bu ya. Caranya gimana sih? Jangan-jangan kamu belum nangkap nih. Saya tuh dari tadi Diapain? masih ngulang-ngulang gitu loh, Bu. Apa yang Oh, ada di gimana ya, gitu. Terus kalau ini nih menurutmu caranya gimana nih? Kan clue-nya kan yang penting cara pertama nih. Kalau cara pertama udah oke, mesti melanjutkannya udah oke juga. Nomor 2 nih kira-kira caranya gimana ya? Gimana? Itu Kayak dia contoh tuh kayak contoh misteri. terakhir tadi loh. Iya, Kayak Bu. contoh terakhir. Yang contoh 4 tadi. Gimana? Tadi diapain ya? Pakai rumus yang sisa itu kan, soal itu udah dikasih tahu sisanya berapa. Nah ini sisanya udah ada nih. Berarti pertama cari apa? Saya pindahin ya nih di Word ya. Biar tahu step-stepnya. Kita pindah ke Word kita tadi. Nomor 2A. Tentukan nilai A ya. Tentukan nilai K. Tentukan nilai K. Jawab. Langkah pertama itu nyari K-nya dulu. Kok K-nya dulu? Salah deh. Sama deh. Nyari X-nya dulu dari pembagi nih. Pembagi disama dengan K0 ya. Yang ini nih, X min 2 ini, kita sama dengan K0. Kan nanti biar kita dapat X yang mau kita substitusi itu berapa. Nah, X-nya berapa nih? Ardi. Dua, Bu. 2, oke. Ya udah, 2 ini yang kita substitusi. Ternyata lompat. Sebentar, saya turunin. Nah, sekarang 2 ini yang akan kita substitusi kemana? Ke polinomnya, ke sana nih. Kita masukkan ke sana 2. Jadi sebenarnya cuma proses substitusi ya. Ini nanti kita substitusi, nanti nilainya sama dengan sisanya gitu ya. Nah, ini masukkan ke sana 2, yang di sini juga 2. Udah? Ngerti caranya? Ya udah tinggal lanjutin. Nanti dapat persamaan K, dapat deh nilai K-nya. Oke? Bisa ya? Ibu.
Ya apa? Bu, berarti fx Saya sama bingung dengan S ya? apa bedanya pakai yang ini sama yang sebelumnya yang pakai PX plus Q itu loh. Oh, kalau itu yang ditanya sisanya. Kalau ini yang ditanya sisanya udah ada. Oke? Jocelyn? Kok Jocelyn tadi yang nanya siapa ya? Oke, Bu. Anin, Bu. Oke. Oh iya. Itu Nin ya. Kalau ditanya sisanya baru PX plus Q gitu ya. Tapi kalau ini sisanya udah ada nih diketahui di soal. Pembaginya juga ada nih. Yang ditanya adalah kita melengkapi polinomnya. Oke, ya udah. Pokoknya konsepnya adalah nilai polinom. Nih, saya tuliskan di sini ya. Nilai polinom sama dengan sisa. Jadi kita sama dengankan. Ya udah tinggal diurai. Ini nanti ketemu nilai K-nya. Gitu. Siapa yang belum jelas lagi? Jangan sampai tertinggal ya. Bu, itu nanti kan difaktorin, berarti nilai K-nya ada kedua Ada kemungkinan. Ya, betul sekali. Ya, Bu, makasih. Ya, udah dapat ya? Ini Udah, Bu. jadinya 5K kuadrat ya. Kita lanjutin aja deh. Di sini 5K kuadrat. Kemudian min 6 ya. Min 6K. Ini 8 dikurangi 4 dikurangi 3 plus 1 ya? Sama dengan 0. Betul? Ya. Kemudian faktorkan. Berarti, nah ini. Saya ajarin memfaktorkan. Nanti kalau misalnya yang ini bukan 1 ya. Kalau 1 mah gampang ya. Tinggal 1 kali 1 gitu kan. Nanti kalau kalian memfaktorkan yang belakang yang depannya K kuadrat itu kok enggak 1 ya? Biasanya kan kalian suka stuck di sini ya, gitu ya, kelamaan. Jangan buang-buang waktu banyak di sini. Kalian harus cari trik. Kita gandakan nih jadi 5K semua biar kita enggak kebalik-balik. Pasti ketukar juga akan sama gitu. Jadi ini kita gandakan ini jadi 5K 5K gitu kan. Selama ini kan 5K sama 1K gitu kan. Karena 5 itu 5 kali 1. Kita gandakan aja, nggak usah pusing-pusing. Tetapi 1 ini juga harus kita kali 5 juga, kita gandakan. Jadi kita cari faktornya 5 nih. Nah, cari faktornya 5, nanti kalau dijumlahin ketemu min 6. Ya udah berarti min 5 sama min 1 gitu kan. Nah, yang ini nggak usah takut ketuker meletakkannya. Mau min 5 yang depan atau min 5 yang belakang, pasti akan sama hasilnya karena ini udah 5 kali 5K ya. Nah, saya taruh min 5-nya di depan, kemudian min 1-nya di belakang. Ini sama dengan 0. Ya udah pasti ketemu nih K-nya akan sama ya. Kalau kalian memfaktorkan langsung 5K sama 1K nih. Sama 1K. Nah, hasilnya pasti akan sama kan? Plus 1 nih, berarti min 1 sama min 1 pasti. Gitu ya. Hasilnya akan sama. Yang di sini ketemu 1 ya. Karena min 5 dibagi 5, 1. Yang ini 1/5, sama ya hasilnya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan nih sini. Berarti faktornya 5K min 5 sama 5K min 1. Nah, sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai K-nya adalah sama dengan 1 sama K-nya sama dengan 1/5. 1/5. Nah, begitu caranya ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini udah ya. Nomor yang B. Kita kembali lagi ke modul. Yang B apakah ada yang udah dapat jawabannya? Berapa K-nya? Bu, kalau habis dibagi berarti fx sama dengan 0, Bu. Habis dibagi ya. Oke. Kalau habis dibagi sisanya 0. Artinya dia nggak bersisa ya. Sisanya 0. Nah, begitu.
Dapat yang B? Samuel? Lagi ngerjain Bu, bentar. Oh, oke. Udah ketemu? Nomor B. Bu, berarti kalau tadi yang kayak pertama itu setelah difaktorin udah ada 2 kemungkinan gitu doang kan? Betul. Oke. Oke. Udah dapat? Ini yang keluar dari Zoom siapa ya? Ada yang terlempar. Siapa dia? Saya dapatnya -3/2 sama 2, Bu. Oke, ya betul. Yang lainnya sama? Nin, kamu udah selesai? Saya sama, Bu. Sama, oke. Ya. Jadi nanti kalian dapat salah, min 2K ya. Min 2K kuadrat. Karena sebentar, ini X-nya min 2 ya. Disama dengan kan 0. Kemudian plus K. Kemudian ini 16 dikurangi 10, 6. Plus 6 ya. Plus 6 sama dengan 0. Ya, karena sisanya 0. Habis dibagi ya. Nah, kalau kalian bingung memfaktorkan yang di depan K kuadratnya min, kalian kali sama min 1 aja dulu. Jadi di sini berubah tanda semua ya. Ini jadi min 6. Nah, sama dengan 0. Baru difaktorkan. Nah, pakai cara yang tadi digandakan. Berarti di sini 2K. Kemudian yang belakang juga 2K gitu ya. 2K. Nah, kemudian ini min 6 harus dikali sama 2 ya. Jadi min 12 nih. Kita cari faktornya min 12. Nanti selisihnya adalah min 1. Ya udah berarti min 4 sama plus 3 ya. Sama 3 supaya selisihnya 1 kan? Nah, ya udah kita letakkan di sini min 4. Kemudian di sini plus 3. Nah, kalian nggak usah takut kebalik nih naruh yang 3-nya di mana ya? Min 4 sebelah mana ya? Depan belakang pasti akan sama karena 2K. Yang di sini dapat K-nya 2 ya. Ini adalah plus 2. Kemudian yang di sini adalah K-nya min 3/2. Oke, sama. Ya, bisa ya? Nomor 3 itu caranya sama. Sama ya. Di sini mencari nilai A. Sisanya sudah diketahui nih bentuknya persamaan dalam A ya. Nah, nanti dicoba kerjakan sendiri ya. Nah, perhatikan nih nomor 4 dan 5 nih. Saya fokus di 4 dan 5 nih. Karena ini yang tadi, yang Anin tanyakan tadi nih. Nih, yang ditanya adalah sisanya. Pasti kita memisalkan nih, perhatikan nih. Yang nomor 5 dulu deh. Nomor 5 dulu ya. Karena yang saya kebalik nulisnya nih. Nomor 4 itu lebih ribet daripada nomor 5. Ya, nomor 5 juga sisanya nih. Pembaginya pangkat berapa, Nin? Pangkat 2. Pangkat 2. Berarti sisanya pasti? Pangkat 1. Pangkat 1. Jadi kita misalin jadi SX sama dengan PX plus Q. Nah, nanti tinggal substitusi, eliminasi, nanti ketemu P sama Q-nya, ya udah jadi substitusi ke sana gitu ya. Nanti dilanjutin sendiri. Nah, kalau bedanya sama nomor 4 apa? Nin, bedanya sama nomor 4 apa nih? Pembaginya pangkat berapa, Nin?
Nah, kalau pembagi pangkat 3 berarti sisanya apa ya? Pangkat 2. Pangkat 2. Kalau pangkat 2 berarti kita misalin seperti apa nih pangkat 2? Nah, AX pangkat 2 gitu ya. Plus persamaan, pokoknya kayak persamaan kuadrat aja. BX plus C. Paham? Bedanya? Jelas ya? Oke. Yang lainnya apakah paham nomor 4 dan 5 maksudnya? Paham, Bu. Oke, yang penting kan kalian bisa nggak nangkep yang mau di soal itu apa sih sebenarnya, kita harus jalan kemana sih? Itu kan clue-cluenya itu yang perlu kalian kuasai. Jadi kalau yang ditanya sisanya, pasti kalian memisalkan seperti ini. Bisa pangkat 1, bisa pangkat 2, atau bisa pangkat 3 ya. Pokoknya lihat nih, sisanya pembaginya itu pangkat berapa. Kalau pangkat 2 berarti sisanya pangkat 1. Kalau pembagi pangkat 3 berarti sisanya adalah pangkat 2. Kalau pembagi pangkat 4 berarti sisanya pangkat 3 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya kita harus ngapain nih Kalisa? Setelah kita udah memisalin SX-nya, langkah berikutnya gimana nih Kalisa? Masukin ke ya substitusi nih kalau yang nomor 4 ya. Kalau dibagi sama X-1 ya udah berarti kita mau cari F1 ya. Kita sama dengan 0 nih. Kita dapat X-nya adalah 1. Berarti masukkan F1 itu adalah S1 adalah 12. Masukkan aja ke sana S1-nya sama dengan 12 ya. Dapat satu persamaan dalam ABC. Simpen. Kemudian kalau dibagi sama X plus 1 nih, oh berarti X-nya min 1 nih, berarti F min 1 sama dengan S min 1 sama dengan 4. Masukkan ke sana X-nya min 1. Dapat persamaan kedua, simpen. Kemudian kalau dibagi sama X min 3 nih, berarti X-nya 3. Berarti F3 sama dengan S3, masukkan ke sana X-nya 3. Sama dengan 16. Dapat 3 persamaan eliminasi sampai dapat nilai A, B, C-nya. Kalau udah dapat ya udah masukkan. Jadi sisanya adalah masukkan ke sana. Paham ya? Oke. Nah, nanti silakan dicoba dikerjakan. Sampai nomor 7 ya. Untuk pertemuan minggu depan. Untuk yang bab polinom ini saya tidak memberikan link di GJR buat upload tulisanmu, pekerjaanmu yang di sini. Ini artinya nggak wajib, cuman buat latihan aja ya. Tetapi kalau kalian nanti pengen paham, ya silakan dicoba dikerjakan. Syukur-syukur kalian bisa menemukan soal lagi ya dari dari tempat lain untuk dicoba dikerjakan. Oke. Apakah paham tugas kalian? Saya stop ya.